Kebiasaan ngebandingin diri sama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini aku mau ngobrol tentang satu hal yang mungkin pernah kita rasain dan jujur aja aku juga pernah ngalamin. Nah, yaitu kebiasaan ngebandingin diri sama orang lain. Nah, pernah nggak sih kalian lagi buka Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya, terus lihat temen yang udah lulus, ada yang baru keterima kerja, ada yang jalan-jalan kemana-mana, atau bahkan kelihatannya tuh hidupnya kayak selalu bahagia. Terus tiba-tiba muncul pikiran kayak, kok dia udah sejauh itu ya? Kok aku masih gini-gini aja? Kenapa hidup aku gak kayak mereka? Nah, kalau pernah, tenang aja, kalian gak sendirian. Kalau dipikir-pikir, di zaman sekarang ngebandingin diri itu jadi makin gampang. Kenapa? Karena hampir setiap hari kita lihat kehidupan orang lain lewat layar HP. Dalam beberapa menit aja kita bisa lihat teman yang baru wisuda, dapat pekerjaan baru, buka usaha, atau bahkan lagi liburan ke tempat keren. Tapi yang sering kita lupa adalah media sosial itu biasanya cuma nampilin highlight kehidupan seseorang. Kita lihat hasilnya tapi nggak lihat prosesnya. Kita lihat senyumnya tapi nggak selalu tahu masalah yang lagi dia hadapi. Kita lihat pencapaiannya tapi nggak tahu beberapa kali dia gagal sebelum sampai di titik itu. Jadinya kita sering membandingkan kehidupan kita yang nyata dengan kehidupan orang lain yang sudah dipilih bagian terbaiknya untuk ditampilkan. Dan itu jelas gak seimbang. Nah, kalau kebiasaan ini terus-terusan dilakukan, lama-lama bisa bikin capek sendiri loh. Kita jadi lebih fokus sama apa yang belum kita punya daripada apa yang sudah kita miliki. Kita jadi gampang minder, ngerasa kurang, ngerasa tertinggal. Padahal sebenarnya setiap orang itu punya jalan hidup yang berbeda-beda. Ada yang berhasil lebih cepat di bidang pendidikan, ada yang lebih cepat di dunia kerja, ada juga yang mungkin prosesnya lebih lama, tapi hasilnya luar biasa. Masalahnya, kita sering lupa kalau hidup itu bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Nah, dalam Islam, kita diajari untuk banyak bersyukur dan percaya kalau Allah punya rencana terbaik untuk setiap orang. Allah nggak ngasih jalan hidup yang sama ke semua manusia. Makanya ada orang yang diuji dengan kesulitan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan, ada juga yang diuji dengan kesepian atau masalah lainnya. Jadi, kita melihat hidup orang lain terlihat lebih baik, belum tentu kenyataannya semudah yang kita bayangkan. Karena setiap orang punya perjuangan yang mungkin gak terlihat dan seringkali terlihat sibuk melihat kehidupan orang lain, bikin kita lupa menghargai nikmat yang sudah ada di hidup kita sendiri. Menurut aku, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kurangi scrolling kalau mulai bikin overthinking. Gak semua yang ada di media sosial harus kita lihat terus-menerus. Yang kedua, fokus sama progres diri sendiri. Gak usah lihat orang lain sudah ada di mana. Coba lihat diri kita sekarang dibandingkan diri kita beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Apakah ada perkembangannya? Kalau ada, berarti itu juga sebuah pencapaian. Nah, yang ketiga, biasakan bersyukur. Kadang kita terlalu fokus mengejar hal yang belum ada sampai lupa menghargai hal-hal yang sudah Allah kasih. Dan yang terakhir, itu jadikan keberhasilan orang lain sebagai motivasi, bukan sebagai alasan untuk merasa minder. Kalau orang lain bisa berkembang, itu bukan berarti kita gagal. Itu cuma berarti kita sedang berada di proses yang berbeda. Nah, teman-teman, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat atau siapa yang paling hebat. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi kalau hari ini kalian merasa tertinggal, nggak apa-apa banget loh. Kalau merasa prosesnya lama juga nggak apa-apa. Yang penting tetap berjalan, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa Allah itu punya rencana yang terbaik. Nah, daripada sibuk melihat kehidupan orang lain,
Yuk mulai lebih menghargai perjalanan hidup kita sendiri. Karena bisa jadi hal yang hari ini kita anggap biasa saja ternyata adalah sesuatu yang sedang diimpikan oleh orang lain. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.